Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita, amin. Dan saudara jangan kehilangan semangat, tetap semangat, amin. Di hari-hari terakhir di 2022 ini kita akan terus bersemangat. Meskipun mungkin saudara berpikir, wah 2022 mau berakhir, ya harapanku, doaku belum terjawab ya saudara. Ya saya mau katakan bahwa Tuhan masih butuh waktu untuk memberikan kepada kita apa yang menjadi kerinduan kita, amin. Itu sebabnya kalau hari-hari ini ya bahkan di sepanjang 2022 doa-doamu belum dijawab, lihatlah itu sebagai proses. Kenapa? Karena Tuhan lebih senang sebuah proses ketimbang ya jawaban dari doa-doa kita, ya. Karena Dia akan melihat kita ya pada saat Dia memberikan waktu untuk memproses kita. Biarlah di mana Tuhan proses kita, Tuhan menikmati, ya kan? Waktu kita sedang diproses, kita tidak ngedumel, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, ya tidak putus asa, tetapi tetap bersyukur, bersukacita dan penuh semangat. Amin. Saya mau katakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saudara, sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami ada di hari-hari terakhir di 2022. Meskipun doa-doa kami belum dijawab, meskipun harapan kami belum menjadi kenyataan, tapi kami tetap bersemangat, tapi kami tetap memiliki iman, pandangan kami tetap tertuju kepadamu, kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kami dan memberikan apa yang kami harapkan. Terpujilah Engkau. Kami akan membaca firman-Mu, urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Yohanes, kita lihat di Injil Yohanes, bukan, maksud saya di Yakobus ya. Yakobus. Ya. Kita lihat Yakobus. Ya, bukan Yohanes ya. Yakobus pasal 1. Nah, ayat 12. Ya, ada beberapa ayat di sana ya, mulai dari ayat 12, 13, 14, ya saya akan bacakan ya. Dikatakan begini di ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, perhatikan di ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, dalam tulisannya Rasul Yakobus mengingatkan
supaya saudara dan saya jangan pernah mengatakan kalau kita sedang dalam pencobaan, lalu kita menyimpulkan bahwa pencobaan tersebut berasal dari Bapa. Mengapa? Karena Bapa tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu yang kita baca tadi kan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu di ayat 14 tadi, saudara ya. Nah, saudara, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa segala yang baik itu berasal dan datang dari Bapa, karena Dia adalah sumber segala yang baik. Nah, saudara, berbagai cara Bapa lakukan untuk menghadirkan kebaikan bagi kita. Bahkan di balik masalah atau peristiwa yang menyakitkan sekalipun, ya, itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Di Roma pasal 8:28 kan, ini ayat hafalan, iya kan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Dan apapun yang Bapa berikan bagi anak-anaknya sungguh tidak dapat diukur dan dinilai berdasarkan akal dan pemikiran manusia. Saudara, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan musim berganti musim. Namun kasih, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sungguh tanpa Tuhan yang menyertai kita, kita tidak akan mampu menjalani hari-hari yang berat, hingga akhirnya tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Haruslah selalu kita ingat bahwa Allah Bapa memberikan sesuatu bukan semata-mata untuk kesenangan kita, tetapi Ia memberikan segala yang baik supaya kita dapat memuliakan Dia dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Tertulis di dalam Mazmur 67 ayat 2 dan 3, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Saudara, Allah memberkati kita supaya kita menjadi penyalur berkat-Nya, yaitu dengan apa? Menabur. Sudah menabur ke gereja, ke lembaga misi, sudah menabur kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang di sekitarmu yang mengalami kesusahan. Saya juga menabur boleh di yayasan Galilea ini, pelayanan Galilea ini, saudara. Saya mau katakan bahwa apa yang sudah tabur, benih yang sudah tabur, tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah tabur, saya akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan saudara, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh teramat baik, yang suka memberi dan selalu memberi. Dan apa yang Allah beri adalah berkat yang baru. Rahmat-Nya selalu baru. Dikatakan di Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru
tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Amin. Mari saudara, saya mau tegaskan kembali. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Tahun 2022 akan berkesudahan. Tapi kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mengantar kami sampai pada hari ini. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Musim berganti musim. Namun kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan sekarang kami ada di penghujung tahun 2022. Sebentar lagi kami akan menginjakan kaki kami di tahun 2023. Tahun kemenangan, tahun penuh berkat, tahun penuh mujizat bagi setiap kami. Kami percaya itu karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, dimanapun mereka berada. Kalau mereka mengalami masa-masa yang sukar, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Engkau ubahkan yang tidak baik menjadi baik, dan dari persoalan, tantangan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi, akan terbukti bahwa Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Berkati kami semua hari ini. Ada keselamatan, ada pertolongan, ada penyertaan, ada perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, Jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti